Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Saudara, saat ini kami dalam perjalanan menuju Desa Tanjung Lanjut untuk berkunjung ke Danau apa namanya? Danau Tangkas. Danau Tangkas. Danau Tangkas ini berlokasi di Kecamatan Sekenan, Kabupaten Muara Jambi. Sebenarnya saya sudah dijanjikan oleh Ibu Bupati Hajah Masna Busro untuk datang ke sini, tapi karena sesuatu hal mungkin beliau lagi sibuk, kita akan berjalan sendiri dengan teman-teman dari komunitas pariwisata Muara Jambi. Kita dalam perjalanan dari Sengeti ya? Iya, Sengeti. Dari Sengeti. Nanti kita lihatkan posisi jalannya di mana. Masih jalan aspal. Ini di desa apa nih? Masih di Sengeti? Di Sengeti, Kelurahan Sengeti. Masih di Kelurahan Sengeti. Driver saya namanya Sudirman. Ya, beliau dari komunitas pariwisata Muara Jambi. Di belakang ada kontributor Metro TV, Pak Samsul Bahri. Jalannya cukup bagus, suasana pedesaan. Oke, ini Desa Tanjung Lanjut. Ada masjid. Masjidnya bagus. Habis juga. Apakah kita salah jalan? Ternyata tidak lah. Kita sudah masuk ke daerah Rawa ya. Oke, ini pintu gerbangnya Danau Tangkas ya. Pos tiket. Ada ibu-ibu penjaganya, cukup cantik saudara. Ternyata pengunjungnya cukup ramai. Kita nih kalau bisa udah kita tidak ganggu Sini. Masalahnya Oke, kita tidur sini. Kita udah sampai. Semua saudara, saat ini saya sedang di atas Danau Tangkas. Saya langsung ditemani oleh Pak Kades Desa Tanjung Lanjut, Kecamatan Sekenan ya. Ya. Kecamatan Sekenan, Kabupaten Muara Jambi. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa lokasi danau ini sangat dekat sekali dengan kota Jambi. Hanya lebih kurang 1,5 jam paling lama ya, dengan kendaraan roda 4. Kita sengaja berbincang dengan, kalau di Desa Tanjung Lanjut ini Kades itu disebut Datu. Jadi Datu bukan berarti kakek di sini. Orangnya masih muda, ganteng. Pak Edi Sugito. Beliau sekaligus sebagai kemudi ini. Joki ya, joki perahu. Kita naik perahu ini, perahu atau sampan terbuat dari papan. Sebentar lagi kita akan sampai ke hutan Liontin atau hutan Putat. Jadi saudara sekalian, perlu dijelaskan di sini, banyak sekali yang mengeksplor, memberitahu di YouTube bahwa ini adalah hutan bakau. Ternyata itu bukan hutan bakau. Ini adalah hutan putat, kayu putat. Kayu putat ini adalah endemik dari Kabupaten Muara Jambi. Dan setiap bulan bulan Juni itu dia akan berbuah berwarna merah, mirip dengan liontin atau antingan. Maka dia akan jatuh ke permukaan danau, dan danau itu seolah-olah berwarna merah. Jadi bukan airnya yang berwarna merah, tetapi bias dari warna bunga liontin itu seolah-olah air ini berwarna merah. Itu salah satu keunikannya. Makanya disebut sini bunga liontin. Datuk, siap. Maaf mengganggu nih Datuk. Sudah berapa lama nih dikembangkan menjadi objek wisata nih Datuk? Mulai kami merintis 2017 dan kami buka untuk umum tahun 2018.
dibuka untuk umum 2018 ya. Alhamdulillah pada waktu itu Ibu Bupati Mas Nabusro langsung yang meresmikan. Ya. Ini coba disut. Wisata alam Danau Tangkas, cantik sekali. Dato, ini luasnya 420 hektar ya. Kurang lebih terbagi dengan Kabupaten Batanghari juga. Betul. Tetapi yang sudah dikembangkan menjadi objek wisata Di Kabupaten Muaro Jambi. Ini saudara, ini pohon putatnya. Pohon putatnya ini uniknya bisa tumbuh di atas air. Tahan air dia. Jadi kita masuk nanti ke lorong sana. Ini akan terus dikembangkan. Dato, Siap. Kenapa baru sekarang dikembangkan menjadi objek wisata? Tidak dari dulu-dulu gitu. Karena danau ini kan bukan danau buatan, danau alam ini kan. Ya mungkin kepala desa kita yang telah lalu mungkin ada pemikiran, namun belum terlaksana. dari segi anggaran tidak seperti sekarang dengan adanya dana desa. Oh, ini dikembangkan dengan dana desa ya? Betul, dana desa. Badan Usaha Milik Desa, Betul, BUMDes. Itu cikal bakalnya. Apa yang digunakan untuk dana BUMDes itu? Awalnya Untuk khusus yang unit usaha wisata desa ini kami pergunakan untuk kegiatan sarana prasarananya dulu. Apa tuh diantaranya apa? Seperti dermaga. Oh, dermaga tadi ya. Kemudian tempat seperti Pulau Tepus itu, kemudian saung-saung, WC, MCK, dan kemudian untuk wahananya kami belikan lagi seperti speedboat, donabut, bebek dayung. Gitu ya. Itu sudah berapa kali dana desa? Untuk dana desa 2017, 18, 19. Nah, dengan banyaknya pengunjung ini kan sekarang pengunjungnya sudah luar biasa walaupun di musim pandemi ini ya cukup lumayan gitu kan. Sudah break even point belum? Sudah ada keuntungan belum? Kalau keuntungannya belum ada dari modal yang sudah kita tanam di sini. Namun yang rame kan 2020 ini Bang ya, semenjak mulai terekspos 2020 ini. Dan alhamdulillah sampai dengan ini Oktober ya. Omset kita mungkin keseluruhan kotor itu hampir 140-an juta. Nah, nanti ini dana ini digunakan untuk pengembangan ini lagi. Bener Bang, dari hasil itu kita kan ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita. Nanti persentase dengan pemilik modal yaitu desa kita, pemilik modalnya karena BUMDes itu nanti ada 40%, kemudian ada yang kerja di sini ada 35%, kemudian ada untuk biaya untuk renovasi atau perbaikan-perbaikan. Apa yang bisa dinikmati oleh masyarakat dari keuntungan itu? Pada tidak kehadiran ini sekarang. Kalau sekarang ini karena kita baru ya Bang. Kurang lebih 10 warga desa kita yang sudah mulai untuk berusaha untuk berjualan. Jualan makanan, jajanan segala macam ya. Kemudian multiplayer efeknya di situ. Warga kita juga saya dorong untuk berinvestasi dia. Berinvestasi katakanlah seperti perahu ini kan dia bisa. Oh, ini milik masyarakat perahu ini. Bisa disewakan. Bisa disewakan di sini bagi hasil dengan BUMDes dan desa. Berarti manfaat dari danau ini juga untuk kesejahteraan masyarakat, walaupun itu bertahap. Ini Pak Kades ini, Datu ini luar biasa pemikirannya, cerdas, bisa memanfaatkan lokasi ini menjadi sumber penghidupan, sumber pendapatan bagi masyarakat. Saudara, ini kita berada di hutan putat. Ini treknya hutan putat. Ini lorong perawan Bang. Lorong perawan ini namanya. Lorong perawan. Bisa di ke belakang? Iya, lihat ini lorong perawan. Kiri. Sayang sekali saya sambil ngobrol nggak bisa ambil. Ya, oke. Itu di ke belakang itu lorong perawan. Itu perawannya. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Awas nyangkut kiri. Santai aja di sini dulu nggak apa-apa. Santai. Di sini dulu. Nah itu Bang yang batas kita dengan Kabupaten Batanghari itu kan. Oh, itu batas dengan Kabupaten Batanghari. Itu ada alat berat? Enggak. Oh, bukan. Itu warga yang lagi jermal ikan, masang jaring. Oh, santai aja di sini dulu. Iya. Ini lebih teduh.
Dan foto yang paling cantik kalau pas musim gugur di sini, Bang. Di sini ya. Di sini tuh merah. Wah, sayang sekali ini sekarang tidak sedang musim. Tuh di dalam udah ada apa-apa ikan banyak kala. Banyak ikan. Ada orang sering masang pukat. Berarti ini boleh mancing sih tuh. Boleh. Kalau yang pintar-pintar itu bisa dapat lais, ikan lais. Oke, Pak Bot, kita sambil guyur lagi. Minggu lagi kacau Pak. Pek kita minatnya di kowe. Sore makan pagi dalam kok. Wah, ngopi ya. Sarapan pagi ngopi betul, Bang. Waduh. Kapan lagi ditanya Jadi, hidup, enaknya di sini kenapa harus pagi? Nah, seperti suara burung itu kalau pagi masih berkicauan. Nah, Oh iya iya. rame dia, Bang, kalau Kayak pas lagu pagi. Iwan Fals ya. Itulah kenikmatan tersendiri itu. Terus ditambah lagi suasananya pun masih Sangat asri. sejuk. Sejuk kalau pagi sejuk dia, Bang. Sejuk ya. Pas, Bang. Ini yang mungkin paling terbesar ini, Bang, pohon putat. Oh ini Paling pohon terbesar putat, pohon putat paling terbesar di Danau Tangkas ini. Usianya kira-kira berapa ini. ya? Wah, kalau ini ratusan, Bang. Ini udah ratusan tahun. Itu. Seingat saya dari kecil aja udah seperti itu, Bang. Saya udah 37 tahun. Iya ya. Masih muda Pak Kades ini. Semudah. Ketua forum tuh. Kecamatan. Forum Apa kecamatan. Bang Dori? Hah? Ketua forum tuh Kades. Kecamatan. Kecamatan ya. Ya kalau untuk sekjen kabupaten saya kemarin ganti Dato Anang juga. Jadi Datuk Kades, apa konsep ke depan untuk pengembangan lebih maksimal dari Danau Putat ini? Danau Tangkas. Danau Tangkas ini, sorry. Yang Danau pasti Tangkas Desa Suak Putat ya. untuk tahun depan kami fokus yang telusur hutan liontin ini, Bang. Ya. Jadi nanti konsepnya ibu-ibu akan kita berdayakan, ibu-ibu yang sudah tua tapi dia masih sanggup untuk dayung perahu. Nanti kita akan kasih modal perahu sama kita kasih modal untuk jajanan tradisional yang ada di sini. Berarti bisa makan-makan di atas perahu nanti. Mereka nanti akan berjualan di kiri kanan lorong ini dan mungkin wisatawan nanti akan kita arahkan untuk sarapan pagi di sini. Mau ngopi, mau ngeteh, mau makan rebus pisang. Berarti pengunjung wisatawan bisa nginap di sini dong. Harus nginep biar dapat sensasinya, harus nginep. Pakai sebenarnya. tenda ya. Pakai tenda. Tapi tenda ada disediakan nggak? Kita baru ada 6 unit disediakan, tapi kebanyakan anak-anak komunitas itu dia bawa sendiri Bawa dari sendiri ya. Apa kendala yang paling serius sekarang dari sekian banyak persoalan yang ada ini untuk pengembangan? Yang pasti SDM kita, Bang, ya. Sumber daya manusianya. Sumber daya manusia kita. Warga kemungkinan tidak semuanya Bisa senang, menerima. ya bisa menerima karena mungkin di sisi lain dia sibuk dengan pekerjaan yang lain gitu. Akhirnya dia terfokus gitu. Oh, enggak peduli. Tidak peduli. Gitu Tapi yang kan ya memang hanya sebagian orang yang bisa menikmati langsung gitu kan. Ya enggak apa-apa, yang penting kan tidak ada gangguan yang serius. Alhamdulillah tidak. Kemudian permasalahan kita danau ini kan pasang surut, Bang. Kalau musim kemarau kan kering. Jadi kalau musim kemarau kering, wisatawan tidak bisa menikmati wahana air. Begitu, dia hanya bisa menikmati pemandangan-pemandangan saja. Iya, iya. Kemudian masalah akses jalan, tapi alhamdulillah akses jalan sejauh ini Ibu Bupati Mas Nabuswa sudah komitmen, sudah alhamdulillah sudah kurang lebih 1 kilometer dibangun. Dan insya Allah tahun depan pun akan dibangun lagi untuk akses jalan menuju Danau Tangkas. Iya, iya, iya. Tapi jalan sudah cukup lumayan bagus lah ya. Iya, iya. Hanya beberapa Alhamdulillah, lokasi yang beberapa masih titik, ya. titik yang Dan ada lubang.
Ini seperti di sini kita sediakan Ini rumah-rumah sih pohon, Bang. rumah ini ya, rumah pohon ya. Jadi wisatawan kalau mau istirahat di sini sambil Kalau mau selfie-selfie, tidur di sini, nginap malam di sini bisa. kalau malam di sini belum kita perbolehkan karena Kenapa? di sini Kurang aman. pertama masih alami, Ya. kedua karena kalau malam di hutan ini kan kalau di rawa di atas air itu banyak ular ini Pak kalau malam. Ular apa namanya itu? Ular grot. Ular apa? Buat ular putih masa. Dia kecil ularnya. Dia kalau lihat lampu atau apa itu dikejar. Ngejar cahaya. Takutnya nanti Tapi tidak berbisa. berbisa. Oh, berbisa. Tapi pun kalau misalnya ada yang mau berani nginep di sini, tapi konsekuensinya udah kita sampaikan, nggak Iya, apa-apa. iya, terserah. tanggung sendiri ya. Tanggung sendiri gitu. Nah, sudah sampai atas rupanya. Siapa tuh? Itu. Nampak jauh. Wah. Bisa bang jauh. Jadi untuk trek lorong hutan Leontin ini, Bang, Ya. itu tadi seperti saya sampaikan kami siapkan rumah pohon karena kan banyak setiap yang bawa perahu ini sudah bawa makanan sendiri gitu kan. Kemudian dia mau istirahat, sudah istirahat kadang ada sampai 1 jam. Nanti kita tinggal dulu, kalau misalnya udah selesai nggak jemput baru kita jemput lagi. Baru jemput lagi. Kenapa kamu tuh? Artinya dari aspek keamanan Kesana. cukup terjamin lah ya. Sampai sejauh ini belum Sejauh ini berjalan. alhamdulillah belum ada terkait masalah seperti apa namanya kayak perahu tenggelam atau misalnya Kak, kita naik speed. buat ya kita jangan lah ya. Alhamdulillah sejauh ini tidak ada. Kami di sini nah hiburan, tak bang? Iya. Aku pula kayak garam aja ya kan takut Ini air. banana tadi bang kalau mau didokumentasikan banana boat. Oh, itu banana boat ya. Itu banana boat kan memang sengaja nanti dijatuhkan kan? Ya tinggal permintaan. Iya. Kalau yang nggak bisa Sesuai berminat dijatuhkan request. kita pun nggak berani ambil risiko bang. Iyalah. Sesuai request ya. Sesuai request. Ini kedalaman danau ini berapa? Paling dalam berapa? Kalau kondisi sekarang ini 1,5 meter bang. Oh, 1,5 meter ya. Nah ini sudah segini. Oh, 1,5 meter ya. Nah, jadi walaupun Ini kondisi paling dalam sekarang. kalau dalam bisa sampai itu bang, Oh, bisa sampai 5 meter, bisa 6 sampai meter 5 ya? meter di sini. Oh, Kondisi iya. air dalam. Dan kondisi air dalam untuk trek telusur hutan Leontin tidak memungkinkan karena lorongnya udah tertutup air. Iya, iya, iya. Jadi yang pas itu memang Sekarang? kondisi seperti ini. Hanya sekarang udah ada bunga Bukan liontinnya. leontinnya. Oke, kita jalan atau nunggu itu? Nunggu ombaknya. Kades, Siap? bunga lontinya enggak ada Pak ya? Tidak ada bang, 1 tahun sekali. Pada musim Bulan 6, bulan 7 dia biasanya. Sudah 2 tahun ini kami lihat di antara itu, antara bulan 6 dan bulan 7. Itu pun cuma 10 hari dalam 1 tahun. Momennya pun harus pagi dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Kenapa? Kalau misalnya siang, itu dia gugur kena sinar matahari, kena ombak, kena gelombang dia layu. Kalau layu tenggelam dia. kalau untuk ketika dia berkembang, bunga lontin, fauna yang hinggap di sini apa aja Pak? Kayaknya sih sejauh ini kami lihat belum ada sih ya kalau pas berbunga fauna yang hinggap itu belum terlihat di kami. Mungkin nggak tahu lah kalau yang misalnya mau neliti gitu kan mungkin dia bisa lebih apa ya, Apa seperti burung-burung hinggap nggak? burung-burung nggak Nggak ada ya? hinggap nggak, Misalkan kupu-kupu, lebah. belum ada kayaknya sih ya. Apa kami memang nggak lihat atau memang ada tapi kami nggak ngelihat Ya karena ini tidak ada bunyi, kelihatan tidak ada bunyi-bunyian fauna kan? ya. Ya kan? Macam Kalau tupai, biasanya pagi bang, tupai apa-apa ya? dia pagi fauna. Kalau burung-burung banyak pagi. Oh, monyet, berarti ada yang nggak di ya, pohon ini ya? monyet semuanya ada. Hi guys, follow and subscribe channel Dori Bae. Thank you. Acting. Oke. Kalau kau udah bagus acting no. Dita yang bagus. Jadi tanya dukung. Ini trek kita masih ada kurang lebih 700 meter lagi. Apakah kita mau selesaikan atau kita mau Nah, keluar? Pak Kades, Pak Kades, Siap. di antara trek yang ada yang kita masukin sekarang, ada trek yang sangat unik. Ini yang paling bagus nih nih. Ini yang paling Uniknya ini. uniknya ada rumah pohon.
Rumah pohon, kemudian bunga liontin itu paling banyak di sini katanya. Sama di sana tadi. Sama sana ya. Maksudnya gini, kalau permukaan airnya ada yang ini dapat pakai ada yang deras gitu. Nggak ada, Bang. Tetap kalau Saudara yang lagi nonton jangan lupa subscribe, like and share. Ini adalah lokasi yang paling unik, lokasi yang paling surprise untuk Anda sebagaimana janji saya kepada netizen, kepada subscriber saya untuk bisa meliput langsung di lokasi Danau Tangkas. Ini saya sudah datang. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Terima kasih Pak Kades ya. Saya langsung ditemani oleh kawan-kawan penggiat pariwisata Muaro Jambi. Di sana ada reporter Metro TV bersama Anak saya. modelnya ya. Kita saat ini sedang di trek yang cukup unik dan menantang. Di sini kelebihannya ini ada rumah pohon. Kemudian di sini juga kalau sedang musim bunga liontin ini paling banyak di kawasan ini. Tadi kita lewati kawasan yang paling perawan katanya. Karena lorongnya sempit, Bang. Lorongnya sempit. Iya. Iya kan, kecil kan? Oh gitu ya. Jadi kalau mau ke Danau Tangkas bisa ngerasain perawan tapi lorong ya. Lorongnya. Setelah kita lewati udah nggak perawan lagi ya Oh, lorongnya, iya. Bang. Ini Datu ini pandai sekali dia bercanda. kami kok like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors.